Oke, selamat datang kembali teman-teman di seri Godot ini ya. Jadi mungkin video yang kali ini adalah bakal jadi video terakhir untuk part 1 yang akan kita selesaikan, yaitu untuk tentang game Dodge the Grip ini. Kita akan selesaikan di part kali ini. Kita akan kasih UI atau HUD. HUD itu singkatan dari Head Over Display, sama nambah BGM, nambah suara, dan lainnya. Sesudah itu, kita akan selesai dengan part 1 dan kita akan berlanjut ke part 2 di mana kita akan membuat game baru dengan mengeksplor konsep-konsep yang baru. Namun untuk sekarang kita akan lanjutkan game kita yang sudah kita buat ya. Oke, kita atur mic-nya terlebih dahulu biar lebih kencang. Oke, siap. Oke, bagian ini sudah saya jelaskan ya pada pertemuan offline di sebulan sebelum bulan puasa, malah udah lama sudah belum dilanjut ya seri ini, akan kita lanjut lagi. Jadi untuk yang sudah mengerjakan silahkan tonton video selanjutnya tentang untuk mengekspor game teman-teman maupun itu ke desktop, ke web dan lain-lainnya. Namun untuk yang tidak hadir pada pertemuan offline kemarin bisa ikutin part kali ini. Oke, di part kali ini kita akan menambahkan pertama BGM, suara dari Game Over. Lalu kita akan menambahkan UI. Dan dari UI itu kita akan menambahkan atau mempelajari ya bagaimana caranya kita mengganti scene. Oke, pertama BGM. Oke, simple saja. Kita start dari node apa yang harus kita gunakan. Oke, di scene game kita akan mencari node apa sih yang bisa kita pakai. Seperti biasa, add child node atau Ctrl A. Sini kita cari ya. Nah, di sini ada audio stream player. Teman-teman bisa lihat. Tapi ada dua sebenarnya. Kalau kita search audio, ada audio stream player 2D, audio stream player 3D, sama audio stream player. Nah, ini apa bedanya? Jadi, kalau di game ya, audio tuh ada beberapa macam. Nah, yang 2D sama 3D, ini mungkin teman-teman kalau udah sering main game, pasti tahu ya maksudnya apa. Karena kadang suara ini memiliki sumber. Misalkan kalau player kita di sini terus ada suara di sini, ya bagusnya gitu ya suaranya itu hanya terdengar di mungkin speaker kanan atau headset kanan ya, nggak terdengar secara seimbang gitu di keduanya. Nah, itu kalau misalkan menggunakan audio stream player 2D ini bagus kalau misalkan dipakai buat suara musuh atau suara suatu projectile ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan atau memasukkan BGM, lebih baik menggunakan audio stream player. Yang audio stream player ini tidak mempunyai arahan, yang mana akan artinya ya dia akan memunculkan suara dalam seperti apa disebutnya, kiri kanannya rata gitu lah ya. Di sini kita ada dua, ada House in a Forest Loop, ini BGM-nya, sama Game Over. Itu buat Game Over-nya. Mari kita masukin saja ke node-nya. Ini bisa dicek ya di sini, playing. Nah, ada suaranya ya. Bentar saya cek. Nah, betul ada suaranya. Nah, kita langsung aja play si gamenya seperti biasa. Nah, kok tidak ada suaranya? Nah, karena di sini kita set dulu ke autoplay ya. Defaultnya ini nggak autoplay. Kita set aja ke autoplay. Nah, di sini saya sarankan untuk teman-teman yang untuk menggunakan audio yang teman-teman suka. Mau itu bebas lah. Mau misalkan BGM, I don't know, Among Us, apapun lah, yang penting teman-teman explore aja, karena gamenya juga nggak bakal diapa-apain, nggak apa-apa lah pakai suara copyrighted atau apapun. Tapi coba teman-teman cari audio yang pengen teman-teman pakai. Oke, seperti itu. Kalau kita sudah sekarang nyalakan autoplay-nya, kita bisa play. Dan benar, ada suaranya play. Tapi mungkin agak kurang kecil atau agak kurang besar. Nah, ini bisa diatur di sini. Ada volume, dB atau decibel ya. 10 lah, min 10 maksudnya. Kalau 10 itu kegedean. Nah, udah mungkin cukup ya. Itu untuk menambahkan BGM. Sangat simpel. Selanjutnya kita akan menambahkan audio game over. Nah, pertanyaannya, game over ini ya kan terjadi ketika si playernya itu mati. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan sound game over ini di scene game atau di scene player? Mungkin ada yang bisa yang jawab game di game scene game, atau misalkan ada yang jawab scene player. Dua-duanya benar.
Bukan jawaban ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita ingin menggunakan suatu suara yang spesifik, itu kadang ada jawaban jelas, kadang ada jawaban tidak jelas. Kalau misalkan ketika kita melakukan serangan, misalkan serangan attack gitu, attack-nya itu harus nempel di, ya mungkin di playernya atau enggak di senjata playernya. Itu jelas, tapi kalau seperti game over ini bisa aja di playernya, bisa aja di game. Nah ini lebih tergantung mudahnya yang mana sih. Kalau misalkan ada beberapa kemungkinan kayak gini. Pertama, mudahnya di mana? Apakah lebih enteng ditaruh di game atau enteng ditaruh di player? Apakah akan lebih menyusahkan ditaruh di player? Apakah akan lebih menyusahkan kalau ditaruh di game? Nah, untuk yang di sini, untuk kasus ini akan lebih mudah kita gunakan di game. Kenapa? Karena kita nanti akan buat si playernya mati kan kalau misalkan kita play nih. Salah mencet di remote. Kan kalau misalkan kita kena musuh nih, playernya mati kan. Dan node player ini hilang dari tree-nya. Ketika playernya hilang, sedangkan kita punya audio stream player di player, ya audionya nggak bisa ke play dong, kan node-nya juga udah hilang. Nah, simpelnya seperti itu. Tapi apakah bisa ditaruh di player? Bisa. Ya mungkin dengan menggunakan spesifik ya, misalkan ketika mati itu playernya sebenarnya node-nya nggak dihapus tapi cuma di hide misalkan, itu bisa, itu sangat bisa. Tapi kita untuk menjaga kesimpulan, kita taruh di game saja. Ini kita rename node-nya jadi BGM dan kita add audio stream player baru. Game over-nya kita drag sini dan kita rename ke game over ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan script. Kapan audio ini harus di play? Nah sekarang kita autoplay-nya set ke false ya, atau tidak menyala secara langsung ketika kita play gamenya. Nah ini sudah benar ya, jangan autoplay. Kalau autoplay agak aneh gitu kan. Oke, kita buka script. Di script ini, di script game, kita cari, wah masalah nih. Di sini kita nggak bisa ngedetek kapan si playernya mati. Kita nggak bisa ngedetek kapan si playernya mati. Kenapa? Fungsi mati player itu ada di script player. Sedangkan node-nya, node si audio ada di .game. Ya, oke kita coba gambar ya, kita coba gambar. Oke, di sini ada node game. Game ini kita ada butuh yang namanya game over. Kan? Terus di sini ada player. Ini ada enemy. Player. Ini enemy. Nah, ada masalah nih. Kita ingin ngeplay game over, sedangkan yang mempunyai logic game over itu ada di player. Game over itu ada di sini, ada di player. Gimana caranya? Ketika game over, kita ngeplay audio yang ada di node game. Ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita coba run terlebih dahulu. Run. Cek di remote node tree. Game. Ada di season bukan? Ini ada player. Ini ada enemy. Urutannya itu seperti tree ya, seperti yang sudah saya jelaskan di part paling awal. Ini tree. Dari atas bisa ngeakses ke bawah. Sebenarnya dari bawah juga bisa ngeakses ke atas. Ini maksudnya apa? Kita perjelas terlebih dahulu. Oke, bayangkanlah ketika kita ngeplay game di sini, game punya akses ke player. Apakah benar? Kita coba saja. Apakah game di sini, script game punya akses ke player? Kita coba ya. Di misalkan di on timer timeout. Kan kita cek aja di sini. Misalkan proses ya. Func proses. Oke. Misalkan kita get node, apa namanya? Node kita player. Var player. Lalu kita print ya, apakah ada player di, apakah si node game bisa mendapatkan player? Oke, kita coba ya. Ada nih guys, ada. Coba kita cek apakah isinya sama. Ada yang punya, ya dia punya direction. Kita print directionnya ya.
print direction player. Oke, kita play lagi gamenya. Dan ya, ini adalah player yang sama. Ini error karena playernya mati. Jadi setiap node atau scene di scene tree ini bisa ngeakses ke bawah. Tapi apakah bisa ngeakses ke atas? Bisa juga. Misalkan dari player, apakah kita bisa ngeakses ke game? Karena kalau kita play nih di sini di game, atasnya player, ini ada game. Harusnya bisa langsung kita get kan? Oke, player diproses ya. Kita ada nama metodenya get parent. Coba kita print aja. Print get parent. Apa hasilnya? Oke, di game. Kita play. Ada. Not game. Di game ada apa nih? Gak ada apa-apa. Tapi kita misalkan var kucing ya. Buat ngetes aja. Bukan var ya. var kucing. Isinya kucing. Hari ini kita stop dulu. Nah, di player kita get parent titik kucing, atau kita kasih nama deh kucingnya. Apa ya? Udang. Kita play. Ada udang. Berarti ini adalah node yang sama yang dari sini. Intinya dari game atau dari atas bisa ngakses ke bawah, dari bawah ngakses ke atas. Nah, kalau sudah seperti ini berarti teman-teman bisa menyimpulkan, oh ya udah, kita ambil aja game overnya dari game. Bisa nggak sih? Kita cobain. Langsung saja nih, kita coba. Get parent. Langsung get node. Nama node-nya apa tadi? Game over. Langsung kita play aja audionya. Apakah bisa? Kita cobain aja. Bisa, itu ada suara ngeplay tadi di belakang. Bisa. Tapi khususnya di Godot ada yang namanya apa ya? Bukan peraturan sih, guideline atau best practice. Katanya kita boleh manggil ke bawah, boleh ngakses yang di bawah, tapi yang bawah nggak bisa. Bukannya bisa ya, nggak boleh ngakses ke atas atau manggil yang di atas. Kalau dibahasakan di bahasa Inggrisnya, parent nggak boleh boleh nyuruh child, tapi child atau children nggak boleh nyuruh parent. Masuk akal, orang tua baru bisa nyuruh anaknya nggak boleh nyuruh orang tua istilahnya. Kenapa bisa jadi masalah? Problemnya bisa jadi banyak. Tapi yang paling simpelnya sih ketidakpastian. Apakah di get parent akan selalu game? Belum tentu. Itulah masalahnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tapi simpelnya seperti ini. Kalau ke bawah langsung aja. Bisa kita panggil method, bisa nge-get variabel atau apapun lah. Kalau ke atas itu disarankan menggunakan signal. Yang namanya signal ya, ini kegedean. Stroke width. Signal. Ya udah ketik aja. Signal. Ini yang disarankan kalau kita mau ngeakses apapun itu yang ada di atas. Nah, signal ini apa? Istilahnya, kita ngasih tahu bahwa ke game ini ada signal yang dinyalakan. Misalkan signalnya itu kita namain signal player died. Nah, si game ini mendengarkan sinyal player died. Ketika player died itu terdengar oleh si game, maka jalankanlah game over. Nah, ini gimana secara prakteknya? Oke, signal itu yang udah pernah kita bahas berkali-kali. Yang di sini nih, node. Kita cek di sini signals. Oke, ada area entered, ada area shape entered, body exited. Jadi signal itu kita jelaskan sekali lagi, sesuatu yang terjadi, dan ketika sesuatu itu terjadi bisa melakukan sesuatu. Ketika sesuatu terjadi, yang mana di sini adalah yang terjadinya adalah playernya mati, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatunya adalah game over. Tapi yang telah kita lakukan di sini adalah membuat signal yang sudah dibikin dari Godotnya ya. Misalkan di apa yang sudah punya signal. Player punya signal. Apakah? Ya ada. Di sini ada on area entered. Ketika ada yang masuk, area ada yang masuk, kita
queue free atau apa ya, hilangkan diri sendiri lah, menghilangkan node-nya. Nah, ini mudah bikinnya, kita klik-klik aja, connect, dan langsung dibikinkan signalnya. Ketika ada yang keluar dari area kita, ya udah kita lakukan di sini sesuatu kan. Oke, kita di disconnect dulu. No. Ya, disconnect. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat signal manual. Oke, gimana caranya kita menghubungkan game yang ini dengan player menggunakan signal. Nantinya player akan mengirimkan signal atau sinyal ke game, hey, playernya mati, maka si game akan bereaksi. Oh oke, playernya mati, kita akan play suara game over. Nah kan, kita buat. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu signalnya di player. Signal died. Misalkan ya. Di sini kita bisa emit signal died. Jadi ketika ada enemy atau ada area yang masuk ke area kita, kita akan melancarkan signal. Pokoknya kita lancarkan dulu aja sinyalnya. Hey, playernya mati. Nah ini tidak memancarkan signal ke siapapun. Kita gak bisa lancarkan signal ke game atau lancarkan signal ke enemy. Kita hanya melancarkan signal. Node-node yang lain inilah yang bertanggung jawab untuk mendengarkan. Jadi si player ini hanya mengirim signal kemana-mana, dan node-node lain ini yang mempunyai tanggung jawab untuk mendengarkan signalnya. Itu gimana caranya? Di game ini kita sudah punya akses ke player ya. Jadi ketika si scene ini ready, kita akan mengkonekkan signalnya. Oke? Jadi kita get node atau gini aja, bisa untuk merefresh teman-teman, bisa di drag kayak gini, atau bisa get node player seperti ini. Kalau misalkan pengen singkat ya kayak tadi aja, di drag kayak gini. Player. Signalnya apa tadi? Died. Nah ini bisa di connect. Cara connect-nya seperti apa? Ini gampang. Ntar saya ingat dulu. Signal died. Connect. Signalnya apa? Died. Terus kita mau menjalankan function apa? Kita bikin function baru. On player died. Misalkan ya. Ya kita play aja si game over audio tadi. Kita play. Jadi kita masukkan saja di sini. On player died. Atau enggak gini. Nah gini. Oke, ketika si node game ini ready, kita akses player, dan player mempunyai signal died. Jadi kita akan konekkan died, signal died ini, ketika player ini died, kita akan konekkan ke on player died. Jadi apapun yang ada di function ini, kita akan jalankan ketika ada sinyal yang tertangkap bahwa playernya mati. Oke, apakah work? Kita coba saja. Run. Seperti itu ya. Jadi ini bakal jadi, ya, bukan peraturan, tapi sangat dianjurkan. Parent bisa mengakses atau memanggil method dari children-nya. Child atau children tidak dianjurkan untuk mengakses parent atau memanggil method dari parent karena ketidakpastian. Karena game sudah yakin 100% bahwa dia memiliki child player, maka dia bisa atau dianjurkan, ya udah akses langsung aja si node-nya menggunakan ya tadi $player atau get node player. Tapi karena player di sini lihat player, nggak tahu di atas player itu ada apa, nggak tahu ada node apa gitu kan. Ke atas ini berbahaya. Berbahayanya apa ya? Bisa mungkin gamenya ke-crash ya. Jadi tidak dianjurkan. Dianjurkannya menggunakan signalnya itu dikonekin dari parent-nya ke child-nya. Tapi signalnya sendiri itu ada di child-nya. Seperti itu ya. Itu untuk suara game over dan BGM. Selanjutnya kita akan membangun UI. Oke, kita bikin baru lagi. Bikin scene baru. Sini akan kita gunakan user interface. Sekarang kita menu. Sini menu. Nah ini teman-teman mungkin menyadari ya, node-nya kok warna biru. Hijau. Oke, jadi di Godot itu ada beberapa warna node ya. Ada merah, biru, sama hijau. Secara umum ya.
ada juga putih dan lain-lainnya. Tapi biru itu 2D, merah itu 3D atau spasial. Yang lainnya yang putih-putih ini tidak termasuk keduanya. Yang hijau itu user interface. Ya, control node atau disebutnya control node ini. Itu yang hijau. Oke, itu digunakan untuk membuat UI. Untuk mekanisme UI-nya sendiri kita akan explore, bukan mekanisme UI ya, mekanisme detailnya bagaimana cara layouting yang rapi dan lain-lain. Kita akan explore di part-part selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan basicnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada control node. Jadi, ketika teman-teman membuat UI yang tidak bercampur dengan apa ya namanya? Dengan node lain, misalkan ini pure UI, kita bikin pure menu UI menu. Dianjurkan root node-nya menggunakan control. Nah, di sini kita bisa add berbagai macam, misalkan button. Oke. Ada button seperti biasa ini untuk propertiesnya bisa teman-teman edit di panel kanan ini ya, di inspector panel. Kita misalkan ini button ya. Ketika play, nah ini button bisa dipencet tapi tidak akan menjalankan apa-apa. Kita akan tambahkan script di scene menu ini. Klik di sini menu.gd, tambah. Kurang lebih sama, kita akan menggunakan script untuk mengontrol UI. Misalkan di button ini, gimana caranya ketika button ini diklik, kita akan melakukan sesuatu ya. Oke, kita akan menggunakan signal. Di sini di base button ada signal press. Jadi ketika ditekan ya, dipencet, dia akan menjalankan signal ini. On button press, lakukan sesuatu. Misalkan kita print aja. Print, halo. Kita jalankan sini nih. Ketika diklik, ada halo, berarti ini sudah berfungsi ya. Oke, kita akan lakukan suatu fungsi di mana kita akan merubah scene kita ya. Jadi kalau kita play scene ini di remote node-nya, di sini cuman ada menu. Nah, kita akan ganti menu ini menjadi scene game ya. Itu gimana caranya? Simple sebenarnya, sangat simple malah. Di scriptnya kita panggil switch scene. Tuh lupa ya namanya apa. Get3 gitu kalau nggak salah. Get3 change scene mungkin. Change scene. Ini ada. To file game.yasn. Ketika kita play, seperti itu. Sangat simpel, sangat simpel. Oke. Itu untuk merubah scene secara simpel ya. Secara simpel dalam artian apa? Yang kita lakukan adalah mengganti menu menjadi game. Tapi hanya itu aja. Kalau misalkan teman-teman pingin tambah loading screen, di loading screen-nya nanti ada ada tips and trick, bisa ada mini game-nya, itu tambahan. Tapi secara simpelnya seperti ini ya. Kita akan rapikan terlebih dahulu. Jadi di control node atau node-node yang hijau ini ada sesuatu yang spesial di sini. Ada yang kayak begini-begini. Ini tuh untuk mengatur alignment node kontrol teman-teman. Misalkan di button ini bisa di set ke tengah misalkan. Nah, jadi di setnya tuh nggak di drag seperti ini ya. Ini kurang dianjurkan. Lebih dianjurkan untuk menggunakan preset-preset di sini dan juga dengan kombinasi namanya container atau ya node control lainnya. Misalkan saya ingin bikin button lainnya. Dan button ini dia tuh misalkan untuk quit ya. Kita rename. Mana ini button? Quit. Lah kok nggak sejajar? Misalkan kita drag aja. Oh ini lurus gak ya? Bisa sih teman-teman di sini. Oh ini lurus. Ini lurus nih. Tapi lebih baiknya lagi kalau teman-teman menggunakan kontrol node lainnya. Banyak di sini. Tapi yang saya akan tunjukkan di sini adalah di container ada VBox sama HBox. Ketika kita menggunakan VBox container dan masukkan button-button tadi di sini, maka ini akan disusun secara otomatis ya. Jadi kita hanya perlu untuk mengatur si VBox ini. Di sini ada themes override, constant, separation, misalkan 20. Nah, ini bakal seimbang. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita tambah button lagi nih, duplikat, akan otomatis tersusun. Untuk VBox, kalau misalkan HBox gimana? HBox ya kebalikannya, ke kanan ya, horizontal. Seperti itu. Kita akan menggunakan VBox. Ini kita rename ke quit.
Sama, kita akan add, bentar ini ganti dulu. Play. Ini akan kita ganti ke play ini dan bikin signal baru. Nah, di sini get tree ada quit. Tinggal kita panggil quit aja. Quit seperti itu ya. Kita play, rubah scene ke game. Ada player. Nah, di sini ketika kita mati, coba udah ngeplay audio, game over. Yang selanjutnya kita akan lakukan adalah ketika mati, kita akan hentikan musuh dari spawning. Itu gimana caranya? Simple. Di sini ada timer. Timer ini, teman-teman masih ingat digunakan untuk apa? Kita cek kodenya. On timer timeout di sini digunakan untuk nge-spawn enemy. Di sini logika untuk milih random posisi ya, masih ingat? Oke, yang akan kita lakukan adalah menghentikan timer ini ketika playernya mati. Karena kita sudah mempunyai, atau sudah bukan mempunyai ya, mengkonekkan signal player mati ke game, udah mudah tuh. Tinggal gini aja. Timernya kita matiin. Timer, stop. Coba kita play. Tidak ada lagi musuh yang spawn. Seperti yang kita inginkan. Bagus. Oke, selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita mati, munculkan UI untuk restart atau quit. Nah, di sini kita bisa meng-add langsung di sini namanya control dan menambahkan button-button, VBox dan button. Atau teman-teman bisa memisahkan ini ke file yang lain. Dan itu yang akan kita lakukan. Kita akan bikin file baru, scene, user interface. Kita akan bikin game over UI. Sini kita add seperti tadi, VBox, button, 2 ya buttonnya. Di sininya kita akan full screen. VBox-nya juga full screen di tengah. Buttonnya pertama restart, yang kedua quit. Simple. Tambahkan script. Untuk button pertama itu kita restart aja di get tree, reload, current, scene. Yang kedua quit ya, sama yang kayak tadi, get tree, quit, dan restart yang restart sisinya ini. Dan kita akan import scene ini ke scene game kita. Game over UI. Ini kita set aja. Nah, problemnya ya, kalau misalkan kita mencampurkan node non UI dengan node UI, ini seperti ini, akan agak susah untuk ngesetnya. Kita set manual aja. Bentar. Layout. Untuk cara positioning yang baik dan benarnya kita akan explore. Sekali lagi kita akan explore di part selanjutnya karena bisa terlalu lama. Di sini kita akan drag manual terlebih dahulu saja. Oke, seperti itu. Dan kita akan hide terlebih dahulu. Kalau mati, baru kita tampilkan visible true atau show kalau nggak salah, atau gini, atau visible true. Kita gunakan ini saja. Oke, kita play ya. Dari menu. Play. Kita play. Ada tombolnya kan? Bisa restart. Seperti itu. Oke, kalau mungkin teman-teman pengen nambah sesuatu itu silahkan, misalkan pengen nambah skor atau apapun itu, silahkan. Tapi untuk projectnya kita akan cukupkan di sini. Itu untuk yang terakhirnya. Dan terakhir kita akan set sesuatu ya di project setting. Di run main scene-nya kita akan tentukan sebagai menu. Right? Menu. Jadi ketika game ini pertama dijalankan, scene yang akan dijalankan pertama kali adalah
scene menu yang ini. Jadi kalau sekarang teman-teman pencet F5 harus muncul scene ini. Pencet dan mulai ya. Seperti itu. Dan ketika mati ada audio dan kita bisa quit atau restart. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Selanjutnya kita akan cari tahu gimana caranya untuk mengekspor game ini ke teman-teman yang lain.